Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata kembali menebar teror di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Tak hanya menembak anggota Kopasgat TNI Angkatan Udara, KKB juga menembak seorang warga sipil di hari yang sama. Insiden penyerangan terhadap warga sipil oleh kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Korban Glenn Sumampo merupakan karyawan PT MTT. Glenn tertembak saat tengah melintas bersama rekannya dengan mengemudikan truk di dekat Tugu Kampung Kago. Akibatnya korban terkena luka tembak pada rusuk kiri tembus ke rusuk kanan atas. Korban sempat dirawat di Puskesmas Ilaga dan dijadwalkan akan dievakuasi ke Timika hari ini. Salah satu karyawan PT MMT yang saat itu melintas dengan truk, dengan karyawan lainnya. Mereka menembak dari arah samping mengenai rusuk kanan tembus ke rusuk sebelah kiri. Saat ini korban dirawat di Puskesmas Ilaga. Mudah-mudahan besok dan kita akan segera evakuasi. Sebelumnya di hari yang sama, seorang prajurit anggota Kopasgat TNI AU, Praka Hermansyah, mengalami luka tembak akibat kontak tembak yang terjadi di Bandara Aminggaru Ilaga. Korban sudah mendapat penanganan medis di Puskesmas Ilaga dan akan dievakuasi menggunakan helikopter ke RSUD Mimika Timika. Dari Kabupaten Puncak, Papua, Cornelius Mudumi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pasca penyerangan KKB, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat sore, Pak Kamal. Selamat sore, Mbak Safa. Iya, Selamat malam di Papua. Baik, Pak Kamal, bagaimana kondisi anggota TNI AU dan juga warga sipil yang terluka saat ini? Apakah sudah berhasil dievakuasi? Jadi untuk rekan kami dari TNI AU dan masyarakat karyawan PT MMT yang kemarin ditembak KKB itu masih ada di Ilaga karena hari ini batal lagi untuk diterbangkan ke Timika karena tadi ada beberapa peristiwa yang terjadi di Ilaga, baik terjadinya kontak tembak di sekitar bandara, kemudian adanya pembakaran rumah warga ya oleh KKB, terus kemudian ketika rekan-rekan kami dari TNI Polri untuk mendekat ke lokasi pembakaran terjadi kontak tembak kembali dan sekitar pukul 12.45 juga ada penembakan dari sekitar tower yang ada di Ilaga, tidak jauh dari posko Ramil. Jadi ini yang tadi kedua korban yang rencana pagi hari ini atau hari ini akan diterbangkan ke Timika untuk perawatan lebih intensif. Belum dapat diterbangkan karena terkendala adanya kontak tembak di sekitar bandara dan cuaca juga tidak memungkinkan untuk diterbangkan. Karena ketika rekan-rekan kami tadi berupaya untuk merapat ke sekitar lokasi pembakaran rumah, itu situasinya tidak memungkinkan dan lokasinya memang juga rawan karena pas ketika rekan-rekan kami untuk menuju ke lokasi, mereka sudah lakukan sudah hembus duluan dan mereka melakukan tembakan ke arah rekan-rekan kami dan rekan-rekan kami berupaya untuk melingkar jalan lingkar namun juga posisi tidak memungkinkan sehingga kami sekitar jam 3 standby di seluruh satuan masing-masing untuk evaluasi dan rencana berikutnya karena kami cukup sayangkan ya sementara Satgas yang digelar adalah Damai Karten. Berkali-kali Bapak Kapolda tegaskan bahwa upaya kepolisian untuk melakukan upaya preemptif dalam rangka mensejahterakan masyarakat Papua melalui perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Langkah-langkah itu yang saat ini sudah dibangun dan kemarin di-launching pada hari Selasa dan dihadiri oleh musbida di tingkat kabupaten kota di seluruh Papua dan musbida yang ada di Provinsi Papua dan beberapa tokoh mendukung untuk langkah-langkah yang direncanakan dan saat ini sudah berjalan oleh Polda Papua di backup oleh rekan-rekan TNI. Ya, jadi hingga kini KKB masih menebar teror di sana ya Pak. Bagaimana dengan kondisi keamanan warga di sana? Adakah yang mengungsi ke tempat yang lebih aman? Jadi kemarin pasca rekan staf PT MMT
ditembak itu tidak lama kemudian camp atau kantor mereka dibakar juga, ya sore. Terus kemudian rekan-rekan kami yang ada di Polres Puncak mendapat laporan dari karyawan bahwa adanya pembakaran dan mereka minta dievakuasi untuk sesegera mungkin. Dan kemarin alhamdulillah rekan-rekan TNI Polri yang ada di sana kemudian mengevakuasi seluruh karyawan ke pos TNI, karena pos TNI yang paling dekat dari lokasi pembakaran camp dari PT MMT. Iya, jadi hingga kini total berapa orang yang terluka dan berapa rumah warga yang dibakar? Jadi untuk kemarin itu per 2 unit ya, karena itu rumah warga masyarakat yang dikontrakkan ke perusahaan PT MMT, itu ada perkantoran, ada camp dari karyawan dari PT MMT. Terus kemudian tadi pagi terjadi pembakaran lagi. Kami belum dapat identifikasi secara lengkap, ya, karena ketika rekan-rekan kami menuju ke lokasi, mereka melakukan penembakan, sehingga kami lebih konsentrasi untuk komunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Puncak Ilaga untuk menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tenang dan agar mereka standby di kediamannya masing-masing. Jangan sampai nantinya terjadi korban susulan, baik warga masyarakat asli Papua maupun masyarakat pendatang yang ada di sekitar Puncak Ilaga. Iya, ya, saat ini upaya apa saja yang dilakukan oleh TNI dan juga Polri untuk mengantisipasi atau menghalau serangan KKB di sana, Pak? Jadi kami berupaya untuk lakukan komunikasi dengan seluruh tokoh masyarakat, dengan Bapak Bupati, tentu dengan rekan-rekan dari TNI untuk tetap waspada di posnya masing-masing, karena operasi Damai Karten ini yang menjadi slogan adalah operasi preemptif. Jadi operasi yang dikedepan adalah Bimas Doken, sehingga kehadiran rekan-rekan di lapangan ketika terjadi kekerasan adalah upaya penegak hukum terhadap para pelaku kriminalitas atau kekerasan yang dilakukan oleh siapa saja yang melakukan kekerasan di tanah Papua, khususnya di wilayah Ilaga. Jadi kenapa ini kok ada rekan-rekan dari Satuan Brimob dan TNI yang ada di sana, itu adalah satuan tugas yang melakukan penegakan hukum. Mereka sangat minim, berbeda dengan operasi sebelumnya, ya, karena operasi pada saat ini yang dikedepankan adalah operasi preemptif show fruit yang dengan Bimas Nokennya, dengan 9 program Bimas Noken yang sudah digelar dan akan digelar di seluruh tanah Papua. Baik, terima kasih Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, Kabid Humas Polda Papua telah bergabung bersama kami di iNews Sore.